Haleluya. Ya, sudah. Aduh. Sudah lewat 55. Oke, tunggu yang lain ya teman-teman di radio. Sorry, ada gangguan teknis, kesalahan. Kok di tab saya tetap nggak bisa masuk loh, Pak. Harus pakai yang link yang biru itu, yang diketik biru. Pakai meeting ID sama password nggak bisa masuk. Saya coba lagi ya. Coba lagi. Sampai udah lebih dari 10 kali. Nggak enak pakai handphone, handphonenya baterainya tinggal sedikit sambil dicas. Meeting ID, masuk meeting ID seperti biasa 47. Masa nggak bisa ya? Iya, nggak bisa yang 487, 485 itu kan. Saya ketik ya, 4. Ya, tapi yang biru dipencet bisa juga. Kalau yang biru dipencet langsung masuk Pak di handphone, tapi di sini nggak bisa, di tab nggak bisa. Pak. Oke, sambil dicoba ya Bu. Gabung dulu Iya, aja. Haleluya. Maaf ya, tadi salah mencet. Ya, shalom ama salah pencet itu ya. Lupa klik yang revive as itu. Jadinya iya. pindah ke yang lain. Ya, Ternyata ini ya sensi ya, kalau udah keliru gitu nggak mau diulang-ulang sampai keluar, sampai restart apa tabnya, sampai saya keluar lagi, buka lagi, tetap nggak mau Pak. Nggak bisa. lucu juga ya. Jadi ya udah pantas tuh di grup saya juga kayak gitu, nggak bisa masuk gara-gara saya bikin undangannya keliru. Oh, Jadi itunya ganti terus, yang birunya itu ganti terus tiap minggu gitu. Pada bingung mereka. Jadi sekarang saya bilang kok Pak Palim bisa ya satu gitu. Jadi saya nggak bikin undangan di setiap minggunya gitu. Jadi undangan yang lama saya ganti tanggalnya aja, nggak bikin di Zoom-nya. Kalau dibikin di Zoom yang biru berubah. oh ya. Jadi itu pada nggak bisa masuk gitu Pak. Berkali-kali seperti itu. Salah ketik gitu, ini seperti ini. Sekarang saya nggak bisa masuk dari tab. Oh. Ini udah dicoba sampai saya matikan dulu tabnya, dibuka lagi nggak mau. Ya udah pakai Oke, nanti gas. dipelajari ya. Kalau sini kan yang masalah kan hostnya berubah gitu loh. Begitu Oh iya, berubah, nggak tahu siapa hostnya jadinya. Padahal harusnya kan linknya saya. Jadi dia iya, tidak otomatis gitu. Haleluya, anggaplah sebagai satu pelajaran. Oke, iya. baik. Oke, saudara, puji Tuhan. Ada di antara saudara yang dapat sesuatu? Salam yang di radio. Siapa saja yang di radio sudah oke kah? Tetap oke di radio. Ada Mbak Yanti di Singapura, ada Pak Sihombing, ada Mama Alexa, ada Rohana tadi. Siapa lagi? Rohana jadi gabung di sini kah? Tadi muncul, mungkin karena sulit masuk lagi kali. Tapi tadi ada di ini ya, di radio ya. Baik, saudara. Ada yang mau share kira-kira? Atau ada yang mau bertanya dari yang kemarin? Ketika peralihan dalam pergerakan yang baru oleh Tuhan. Ada yang ini? Yang kaget atau bagaimana? Kira-kira ketika kita keluar dari apa? Dari apa ya? Bergerak dari pekerjaan Tuhan yang lama ke pekerjaan Tuhan yang baru, ada di antara saudara yang kaget atau bagaimana? Misalnya ketika dikatakan misalnya begini, kita tidak harus lagi baca Alkitab,
Itu sangat menggoncangkan itu, Pak. Kira-kira gimana? Iya Pak, kaget sama yang dihakimi itu Pak. Sama yang dihakimi? Sama tidak membaca Alkitab. Oh, iya, iya, iya. Gimana? Oke, kira-kira? Karena begini, saudara. Ternyata waktu para apa ya? Kan setelah munculnya Alkitab, gitu ya. Jadi ada satu babak baru di dunia kekristenan. Yaitu begini. Yaitu jadi kan mereka seperti pas waktu Taurat itu datang, sama ya, waktu Taurat itu datang, kan mereka itu jadi kayak ada, sebetulnya ini dalam tanda kutip sebetulnya. Kan sebetulnya Allah itu kan mau bersekutu dengan mereka setiap hari sama seperti Musa. Dan itu yang diinginkan oleh Musa juga. Lalu setelah itu kan turunlah Taurat. Ya kan? Kan ketika mereka mendengarkan Taurat itu dibacakan, mereka senang sekali gitu ya. Jadi ada seperti buku panduannya Tuhan gitu loh kira-kira. Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Padahal sebetulnya tak terjelaskan. Jadilah begini, saudara. Setelah adanya Taurat, jadilah apa namanya bangsa Israel itu apa namanya tanpa sadar mereka akhirnya menyembah Taurat gitu. Itulah kesulitan daripada Tuhan ketika dia datang langsung menjadi manusia melalui manusia Yesus. Jadi mereka itu selalu berbicara ke belakang, nenek moyang kami, Musa memberikan kami mana. Lalu Tuhan bilang, bukan Musa yang kasih kamu mana, tapi Bapakku, dan akulah roti yang turun dari sorga. Jadi mereka jadi nggak ngerti, karena mereka itu sudah mengkultuskan Taurat itu gitu sebetulnya. Kan Taurat itu kan boleh dibilang kan ketika turun, bayangkan sebanyak itu kan. Nah, jadinya kan mereka jadi mengandalkan pengalaman daripada para orang kudus. Jadi pada waktu si Musanya itu misalnya dianggap oleh Tuhan itu, maaf ya kalau saya pakai kata ini ya, dianggap Tuhan sudah terlalu lancang. Tadinya saya pakai kata kurang ajar gitu ya, tapi bagi kita kan kurang ini ya, bahasa itu ya. Tapi sebetulnya demikian. Waktu dia apa namanya marah itu kan, waktu dia marah padahal Tuhan lagi nggak marah. Jadi dia sedang melanggar kekudusan Allah. Namun pada waktu itu dia nggak ngerti, apalagi bangsa Israel. Nah, jadi sebetulnya sebelum Taurat ada, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham sebelum Taurat itu sebelum Taurat itu muncul gitu. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu lah nanti. Jadi bukan keturunan-keturunanmu, keturunanmu. Jadi dia menyembah sebetulnya Allah itu live gitu. Dia belum punya Taurat kan. Nah, jadi setelah bangsa Israel itu punya Taurat, Taurat itu kan itu yang disampaikan melalui Musa. Sama dengan nabi-nabi yang lain. Padahal nabi-nabi yang lain itu juga, jadi setiap kali ada kegerakan yang baru, mereka selalu patokannya kepada Taurat. Jadi mereka benar-benar dipimpin oleh Taurat, bukan lagi dipimpin oleh Tuhan. Nah, jadilah Tuhan itu jadi juga dikurung di dalam Taurat itu. Menjadi bangsa Israel itu ketika Tuhan datang berinkarnasi dengan pekerjaan yang baru di zaman kasih karunia, mereka itu tidak bisa terima. Karena apa, saudara? Mereka telah menuhankan Taurat. Makanya sampai ketika kalau dia benar itu dari Tuhan,
pasti dia menghormati Sabat. Padahal Allah kan mau menjelaskan gitu loh kepada mereka. Kamu Tuhan atas hari Sabat. Enggak seperti itu loh maksudnya Taurat itu. Kira-kira begitu. Cuman mereka itu sudah memegang karena mereka lah kayak apa namanya ya, pemangku jabatan di bait suci itu gitu loh. Jadi mereka sudah ambil untung dari sana. Jadi ketika ada yang lain mengambil alih tugas mereka, mereka tidak mau serahkan. Jadi sebetulnya asli Tuhan Yesus ketika muncul itu saudara, itu benar-benar apa namanya di atas Taurat gitu loh. Namun karena mereka sudah menuhankan Taurat, dengan mereka menuhankan Taurat, makanya mereka itu tidak bisa mengenal Allah yang datang sesungguhnya, yang real gitu loh. Nah, saudara kalau Taurat itu masih jelas-jelas bukan dikanonkan. Asli memang itu adalah karena mereka itu adalah pengikutnya Musa kan. Padahal kan Musa itu juga keturunannya Lewi juga kan. Jadi mereka itu ketika Musa mati mereka masih tetap berpatokan kepada Musa. Jadi ketika Yosua muncul, sampai Yosua bilang begini, sekarang terserah kalian, kalau kalian mau ikut siapa, tapi saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Tahu nggak kenapa dia mengatakan itu? Itu adalah karena mereka selalu terus membangga-banggakan Musa. Selalu mengukur. Jadi pada waktu itu benar-benar Yosua itu sebagai seorang hambanya Musa gitu ya. Pembawa sepatunya Musa, dia itu selalu merasa tertekan juga gitu. Padahal dia kan dipilih juga. Makanya selalu perkataan Tuhan kepada dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai terakhir itu Tuhan marah. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, jadi di situ masalahnya. Oke? Saudara menerima hal yang pertama itu tentang bagaimana Tuhan ini Taurat ya? Kira-kira bisa terima ya? Kan makanya sampai Tuhan dikatakan itu mereka dibilang pengikut Beelzebub lah, melakukan kuasa atas ini. Tuhan tak mempermasalahkan itu karena lalu dia ingatkan juga kepada murid-muridnya, kalau gurumu dibilang seperti itu, apalagi kamu. Gitu loh. Jadi mereka benar-benar menghantam. Jadi itulah yang namanya roh agamawi. Yang sangat kuat. Jadi perhatikan begini ya. Manusia itu jadi telah lama, jadi seandainya pun, makanya ceritanya kan di dalam kerajaan 1000 tahun itu di akhirnya kan diceritakan begini. Iblis itu dimasukkan ke dalam jurang maut ya, lalu dikunci katanya. Jadi itu dimasukkan di situ, jadi pengaruh, jadi yang utamanya dia sebetulnya sudah dikunci gitu. Cuman wataknya dia. Jadi istilahnya begini, di dalam setiap orang, di dalam setiap keturunan, jadi manusia itu sebetulnya bapaknya jadinya iblis. Sudah secara otomatis gitu. Jadi ketika dia mau memenangkan kita dengan ditebus kita di atas kayu salib, ya. Jadi dosa kita yang utama itu sebetulnya sudah diselesaikan. Oke. Namun kita ini cenderung mengikut dia. Itulah yang ditawarkan oleh iblis selama ini melalui kekayaan dunia. Kan
Kebanyakan kita kan tidak bisa keluar kan? Coba baru diancam dengan begini, nanti tidak bisa ngurus apa-apa kalau tidak pakai itu. Kan tandanya sebetulnya di situ. Ditakut-takutin kan? Nanti nggak dapat bantuan lagi, misalnya gitu. Orang yang sudah enak menikmati bantuan, jadi ketika ada itu berlomba-lomba. Tadinya kan tidak. Tadinya kan tidak sampai seperti sekarang berjubel-jubel. Sampai tidak mengikuti lagi protokol kesehatan. Tapi begitu dibuat itu, mulai gitu loh. Berjubel-jubel sampai hari ini. Sampai hari ini, saudara. Kemarin saya lewat juga seperti itu. Dari pagi. Karena sudah massal. Nanti sudah dibilang, kalau tidak ikut yang ini, nanti tidak bisa ngurus ini, tidak bisa ngurus itu. Tidak bisa bekerja. Kalau mau melamar kerja, harus tunjukkan bukti vaksin. Nah, itulah ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh iblis. Nah, ternyata itu pun sudah berurat berakar di dalam manusia. Nah, kenapa saudara? Kemarin-kemarin kan orang berpikir begini, bahwa antikris itu dari mana? Presiden ini jadi antikris, ini jadi antikris. Antikris itu bukan satu orang. Antikris itu adalah yang menolak firman. Jadi kalau saudara menolak firman, termasuk antikris. Nah, kalau saudara tersinggung, nah yang tersinggung itu bukan saudara yang adalah keturunan Allah. Tetapi yang di dalam saudara itulah yang tersinggung. Supaya saudara mengenali, itulah si iblis langsung. Yang sudah itu seperti menjadi roh. Jadi disinilah sepertinya iblis itu menjadi seperti omnipresent. Itu adalah karena pengajaran-pengajarannya telah berurat akar di dalam manusia. Namun Tuhan Yesus ketika ular itu mengikuti perkataannya iblis, dia kan tidak menghakimi iblis kan? Iya enggak? Dia kan menghakimi si ular itu. Ular itu benar-benar binatang, saudara. Bukan si iblisnya pada mulanya. Namun karena dia juga mendengarkan perkataan yang sama daripada si iblis itu, jadilah dia itu diinkarnasi oleh iblis itu gitu loh. Jadi iblis itu menjelma di dalam si ular itu. Makanya yang dihakimi adalah si ularnya. Bukan si iblisnya. Karena iblis kan dia itu sudah di luar ini semua gitu. Nah, sama seperti selanjutnya. Selanjutnya selalu berulang demikian. Jadi, makanya kita disuruh barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Lalu mengikut aku. Jadi permasalahan kita di situ semua ya, kalau saudara ingin mengerti ya. Jadi sejak semula wataknya iblis itu, itulah yang sudah berurat berakar di dalam manusia. Makanya kedatangan Tuhan yang pertama tidak menyelesaikan. Makanya tetap kita melihat bagaimana para hamba Tuhan itu, kalau kita lihat ukurannya kan begitu kan. Kalau para hamba Tuhannya itu tidak mempunyai sesuatu yang pasti gitu, berarti orang itu masih manusia lamanya sebetulnya.
manusia dagingnya yang belum ditanggulangi. Nah, justru dengan kehadiran pencurahan Roh Kudus, gitu ya. Ketika daging ini belum sempurna selesai, maka orang ini sampai kapanpun justru tidak bisa diselamatkan. Yang ada adalah begini, sesudah capek, melayani sudah di masa tuanya, baru dia sadar. Tapi sadarnya itu nggak sadar juga akan bahwa Tuhan ingin menyelamatkan dia saat itu. Akhirnya habislah usianya 70, kalau kuat 80. Lalu dia coba selanjutkan kepada anak-anaknya. Sementara anak-anaknya nggak pernah berjumpa dengan Tuhan yang asli. Yang diajarkan adalah Tuhan yang ada di Alkitab, yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Disinilah kendalanya, saudara. Makanya Tuhan itu menjadi manusia di dalam kita. Lalu kita cepat-cepat langsung dikasih di tahtanya. Di tahtanya kita dihakimi. Nah, jadi si manusia daging kita ini, manusia daging kita ini, nah, jadi sebetulnya kita sudah dianggap semua, supaya kita ini aman, kita dianggap sudah tidak berdosa lagi sebetulnya. Makanya kalau kita berusaha dengan kekuatan kita menjadi kudus, maka kita akan mati. Ingat ya, bukan berarti kita itu jadi pasif. Justru bagian kita adalah tetap menjaga bahwa harus Dia yang berdaulat dan Dialah yang hidup di dalam kita. Tapi lihat perbedaannya begini. Dia yang berinkarnasi, yaitu firman itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Yang sudah turun, dia itu tidak bisa berbuat dosa, saudara. Jadi kalau ada unsur-unsur keraguan, kekhawatiran, itu bukanlah dia, itu adalah kita. Yang di dalam ini gitu loh. Disitulah dia berperang senantiasa. Kan kalau dibilang di tahta itu di mana jauh? Enggak, kan tetap juga. Di situ-situ juga kan sebetulnya kan. Kan di alam roh itu kan tak ada jarak sebetulnya. Makanya seperti saya katakan, pun juga dunia orang mati, itu sangat dekat di antara kita juga. Kira-kira mulai nangkap nggak ya? Mulai ada sedikit ya, nangkap ya. Jadi asli yang melawan kita itu adalah wataknya. Gimana bilang ya? Jadi sama seperti Yesus berinkarnasi di dalam kita, dia pun ingin menjelma terus. Jadi yang dia lawan adalah semua pengajaran-pengajaran si jahat itu. Yang sudah berurat berakar melalui dunia pendidikan, melalui pengajaran para orang tua, kebudayaan. Dan lihat sekarang, saudara. Jadi kenapa sebetulnya terjadi misalnya peperangan antara bangsa melawan bangsa? Itu sebetulnya adalah akibat daripada kerajaan iblis itu sudah diruntuhkan. Makanya puncaknya perang Armageddon. Jadi mereka berperang satu dengan yang lain. Itu adalah mereka yang tidak mau,
sesudah waktu sekian lama gitu ya, tetap tidak mau mengizinkan Sang Firman itu berinkarnasi di dalam mereka. Jadi waktu kita nolak terus, waktu kita membandingkan dengan yang ada dalam Alkitab, waktu kita coba membandingkan dengan hamba-hamba Tuhan lain, kita coba cari, coba lihat sekarang. Mari saudara lihat nanti saudara, orang-orang yang keluar itu, saudara, mereka kan coba siapa hamba Tuhan yang ini? Yang paling dekat pasti kan ES kan? Yang paling mungkin, wah rasanya itu ya tidak ada kemunafikan, dia berkorban, dia tidak mengkhotbahkan perpuluhan, dia tidak ini. Itu pasti arahnya ke sana. Oh dia pokoknya benar-benar saudara melakukan seperti yang dilakukan oleh para orang kudus. Kalau boleh kita katakan, mereka itu, orang-orang ini saudara, ini tulus loh saudara, para hamba Tuhan ini. Tulus dalam arti begini, karena itulah yang mereka tahu tentang Tuhan. Yang diajarkan oleh Paulus, yang diajarkan oleh Petrus. Namun mereka tidak mengikuti perkembangan bagaimana mereka sekarang. Yang mereka ikuti itu adalah Petrus yang dulu. Paulus yang dulu, yang diceritakan di dalam Alkitab. Padahal Alkitab itu kan terbatas menceritakan bagaimana kehidupan mereka sebelum itu. Kan gak ada diceritakan kan gimana Petrus dulu, bagaimana Paulus dulu. Bahwa ternyata Paulus itu memang awalnya benar-benar itu diajar oleh orang tuanya, takut akan Tuhan, mencintai Taurat luar biasa. Tapi justru itulah yang membuat dia berambisi sekali, menghabisi semua orang pengikut jalan Tuhan. Dia tulus saudara, Paulus itu. Pencinta kebenaran. Tapi pencinta kebenaran Taurat. Jadi dia benar-benar sejak awal itu saudara. Jadi saudara, dia seperti Pinehas. Tahu Pinehas ya? Jadi ketika ada orang yang membawa perempuan lain di luar Israel gitu ya, ke kemahnya. Karena pada waktu itu Bileam mengajarin. Karena pada waktu itu saudara, Bileam gak jadi dapat berkatnya. Karena dia gak bisa bernubuat kan, atau mengutuk bangsa Israel. Tapi setelah itu saudara, ambisinya terhadap kekayaan itu tetap ada. Jadi dia datang lagi sama raja itu, buatlah begini. Supaya mereka itu terkutuk, buatlah begini. Disuruhlah, dikasihlah perempuan-perempuan kepada mereka. Itulah yang membuat Tuhan marah. Nah, jadi ketika Pinehas, jadi ketika dia lihat itu, lalu dia bunuh langsung di situ, di depan kemah itu, saudara. Lalu surutlah murka Tuhan. Maka Tuhan memberikan upah kepada Pinehas gitu loh. Nah, namun saudara, itulah yang diikuti oleh para orang-orang selanjutnya. Karena orang ini jadi nggak punya jalan berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Jadi akhirnya para orang kudus ini menjadi dewa. Makanya ketika Tuhan ingin memakai mulutnya Musa untuk menyampaikan firman, Musa itu kan lawan Tuhan, bayangin sebetulnya. Jangan, nggak boleh nolak Tuhan terus. Enggak mau. Aku ini nggak bisa bicara loh. Tahu kenapa Musa jadi seperti itu, saudara? Karena sejak awal dia sudah tahu sebetulnya jadi pimpinan Israel.
Tetapi saudara, dia itu memang melihat bagaimana orang Israel itu tegar tengkuk. Dia sudah duluan, sudah lihat bagaimana mereka, makanya dia nolak. Dia ingat dengan peristiwa bagaimana ketika dia ingin menyelamatkan orang Yahudi itu. Dia itu justru diserang habis. Makanya dia lari. Jadi dia teringat dengan itu. Dia nggak mau, saudara. Makanya Tuhan bilang sama dia begini. Sudahlah, sekarang itu ada abangmu itu si Harun katanya. Sekarang kamu jadi Tuhannya, dia jadi nabinya. Tuhan sendiri yang bilang seperti itu loh. Makanya itulah yang terjadi sekarang. Jadi orang-orang kudus di masa yang lampau sudah terlalu ditinggikan oleh orang-orang kudus generasi berikutnya. Yang terjadi adalah Tuhan seperti harus permisi kepada orang-orang kudus itu untuk berbicara kepada generasi selanjutnya. Itulah yang terjadi dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Saudara, jemaat mula-mula itu juga kan terkendala di situ. Mereka tidak bisa keluar dari Taurat. Itulah yang dilihat oleh Paulus. Ketika mereka masih memakai sunat. Selalu saudara ada aturan-aturan di masa lampau menghalangi Allah itu datang langsung kepada kita. Akhirnya jadilah Kristen itu menjadi agama negara. Inilah produknya kita ini, saudara, kekristenan yang sekarang. Sehingga kalau kita lihat sekarang itu boleh dikatakan kita menjadi tunduk kepada negara. Walaupun memang ada ayatnya yang bilang jadi dipelintirlah itu semua, saudara. Padahal Tuhan yang di atas negara itu sedang turun dan memerintah di dalam kita. Sekarang saya mau tanya. Pemilik bumi ini siapa? Siapa? Tuhan kan? Tuhan itu ada di dalam saudara. Kira-kira masa saudara takut dengan peraturan yang dibuat oleh dunia ini? Berarti kan Tuhan yang benar-benar Tuhan itu kan tidak benar-benar kan berinkarnasi di dalam saudara kan. Tidak benar-benar kan tinggal di dalam saudara. Seandainya benar-benar tinggal. Ya masa saudara takut dengan yang sudah dikalahkan oleh Tuhan? Halo? Masakan kita membicarakan semua pekerjaan-pekerjaan si jahat, kita nggak membicarakan bahwa ini pekerjaan Tuhan semua. Bukankah Tuhan berdaulat di atas semuanya? Ketika datang sakit penyakit apapun, ketika kita takut menghadapinya, harus pakai masker lah, harus inilah, harus itulah. Sehingga kita nggak bisa mendengarkan. Udah nggak usah pakai maskermu. Yang ada kita dikuasai oleh peraturan kan? Seperti itulah yang terjadi ketika Tuhan datang. Jadi ada hal-hal yang dirombak dalam pikiran kita. Namun ingat itu Tuhan. Saudara mesti tetap ada di tahta. Lihat dia menghakimi kita. Jadi jangan sedikit pun kita menganggap itu kita. Nanti muncul tertipu lagi kita.
Karena kita tidak tahu sedalam apa iblis itu sudah berurat akar di dalam DNA kita. Jadi kita kan tidak tahu di atas sana nenek moyang kita ini bagaimana mereka benar-benar menentang atau menjadi pengikutnya iblis. Ada di antara mereka jadi dukun. Kita kan tidak tahu. Jadi begitu dia datang di dalam kita, itu dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kita ini seperti dunia yang harus ditaklukkan oleh Tuhan itu sendiri. Yaitu firman-Nya yang berdaulat. Jadi begini saudara. Selama ini karena pencurahan Roh Kudus. Jadi mereka ini dituntun oleh roh. Karena kan pengajarannya Paulus kan demikian kan? Roma berapa itu? Roma berapa? Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roma 8. gimana? Roma 8 ayat berapa? 11 kayaknya, Pak. Ya anggaplah begitu ya. Tuhan Yesus nggak pernah mengucapkan ayatnya tepat kok. Ada tertulis di dalam kitab gitu aja kok. Ya, kita ini kan supaya pas kali, nampak kali dia nggak belajar Alkitab, hancurlah. Saudara, orang yang paling hafal Alkitab, saya mau bilang sama saudara, paling sulit berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Ayat berapa? Ternyata di Roma 8 ayat 14, bukan 11. Oke, anggaplah 14 lah. Salah tulis saja itu. Emang kalau ditulis di situ di ayat 11 emang kenapa? Bisa aja kan? Tidak masalah. Oke. Nah, jadi saudara, pengajaran ini tahu nggak? Membuat orang itu dipimpin roh. Tahu nggak? Roh itu nggak kelihatan. Saudara, makanya orang-orang yang berbahasa roh sampai nggak tahu bahasa roh itu dari Tuhan atau dari iblis. Sehingga para pendeta juga karena saking meninggikan pekerjaan pencurahan Roh Kudus, ngejar-ngejar pencurahan Roh Kudus. Dari dulu loh. Dari dulu namanya gerakan Pentakosta itu saudara. Terus nunggu 10 hari. Padahal kan nunggu itu kan waktu murid-murid Tuhan Yesus loh. Bayangkan dengan sabarnya Tuhan selalu karena dia ada di sana. Tetap juga saudara dia lawat juga karena kasihan dengan umat manusia ini saudara. Dia bekerja terus saudara. Jadi tetap juga ada yang dilawat ketika menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Cuman yang terjadi apa saudara? Yang terjadi banyak di antara orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini dalam tanda kutip ya. Itu menjadi aneh-aneh. Dan akhirnya menjadi pintunya terbuka untuk iblis loh. Banyak sekali. Sehingga berbagai macam roh itu mengacaukan kekristenan di Cina pada waktu itu, saudara. Makanya muncul Watchman Nee. Makanya, saudara, kalau saudara temukan berikutnya, Watchman Nee itu hampir-hampir kayak sepertinya begini. Sudah stop pekerjaan roh, kira-kira begitu. Karena sekarang semua merajalela, saudara.
dengan mengatakan, oh saya melihat Tuhan sudah datang, bersiaplah, kalian akan diangkat. Tapi karena mereka ini, saudara, dianggap lalu dilihat, dia itu kan ini manusia biasa kok ini segala macam. Tapi tiba-tiba dia, aduh, karena meninggikan pekerjaan roh. Namun orang ini belum benar-benar keluar. Belum pernah benar-benar mengalami bagaimana seperti Tuhan Yesus. Dicobai di padang gurun. Jadi orang-orang ini yang dalam tanda kutip mengalami pekerjaan Tuhan, rugi lagi saudara surganya. Sehingga yang terjadi, itulah yang terjadi sekarang. Sehingga ketika Tuhan bekerja dalam diri seorang yang paling sederhana, selain orang ini merasa minder, orang-orang yang mendengarkannya itu selalu membandingkan. Pasti kan selalu saudara membandingkan saya dengan yang lain kan? Apa yang saya katakan kan selalu saudara uji kan? Karena apa? Saudara menganggap sama saja semua hamba Tuhan. Saudara nggak melihat pekerjaan Tuhannya. Itulah yang membuat saudara itu selalu. Dan kalau terus saudara seperti ini, saudara pasti akan tersingkir. Karena saudara akan mendengarkan hal-hal yang sangat menggoncangkan pikiran saudara. Sangat menggoncangkan iman saudara. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa tidak makan aku, dia tidak berkenan. Barang siapa tidak minum darahku, wah hancur saudara waktu itu saudara. Lalu Tuhan bilang, apakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Dia bilang sama murid-muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, Tuhan mengatakan itu, saudara, dia tidak begini saudara. Dia tidak tahu, tidak bisa memastikan bahwa mereka itu tidak akan meninggalkan dia. Ketika dia ngomong itu saudara, dia sudah pada tahap begini. Pekerjaan iblis yang terlalu kuat di dalam mereka yang tidak disadari oleh para murid-murid itu. Sekalipun para murid-murid itu dipilih. Nah itulah yang terjadi. Ketika kemarin kita didoakan bertiga. Pilihan Tuhan tidak salah. Hanya saja tidak menyadari bahwa si jahat sudah bercokol lama di dalam kita. Inilah yang tidak mau kita mengatakan bahwa kita ini manusia celaka. Kita belum menemukan diri kita manusia celaka. Selalu ada kita anggap ada nilai-nilai luhurnya kita. Nilai-nilai luhur pengajaran daripada nenek moyang kita. Kita suka berdoa, suka mencari Tuhan. Kita pikir itu sudah oke punya. Membuat kita pikir kita ini ada nilainya. Padahal Tuhanlah yang mengerjakan itu semua di dalam kita. Kalau ada kita merasa diri kita benar, itu langsung berurusan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita masih terus melihat ada yang kita banggakan dalam diri kita oleh karena kita melakukan hal-hal yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Nah itulah iblis.
yang masih bercokol di dalam tubuh daging kita ini, saudara. Sampai ke dalam jiwa. Oke? Nah, jadi roh yang kita terima itu kudus. Nah, sekarang kita ini kembali kepada pekerjaan Allah yang sesungguhnya, yaitu firman-Nya. Ingat, firman-Nya ini harus hidup dianya. Bukan kata-kata yang di dalam Alkitab yang ditemukan oleh orang-orang kudus sebelum kita. Itu adalah untuk mereka. Kita ini secara pribadi masing-masing, kita tidak tahu di daerah mana kita sudah dikuasai oleh iblis. Semua pekerjaan yang jahat itu, jadi si iblis itu justru lebih berbahaya, lebih berbahayanya begini. Jadi hal-hal yang baik di dalam kita, itulah yang menghalangi. Jadi yang sudah turun-temurun, ajaran-ajaran nenek moyang kita, ajaran orang tua kita, jangan mencuri. Nanti kalau kamu merantau, kamu harus rajin nyuci piring, sopan, cara duduknya begini. Kamu harus sopan kepada orang tua, harus begini. Nah, itu bercokol kuat, namun itu masih ajaran dari orang tua kita sampai kita menerima kabar baik, yaitu Yesus yang sudah menebus segala dosa kita. Nah, sejak saat itu disitulah terjadi peperangan. Makanya banyak orang mundur dari Tuhan. Ketika dia semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulailah terjadi perombakan. Nah, di zaman Pentakosta mula-mula ini sebelum gerakan karismatik yang sekarang, orang-orang Pentakosta itu, saudara, mengikut Tuhan itu sampai begini, saudara. Dalam pikiran mereka, pokoknya yang namanya mengikut Tuhan itu harus rela dianiaya. Dulu yang paling saya kenal, saudara, orang-orang, jadi pada waktu saya SD, saudara, sudah ada guru saya yang ini ya, dia itu guru tapi kayaknya dia kayak penatua di gereja Pentakosta. Jadi adalah muridnya, itu sudah sampai SMP ya, adalah muridnya itu yang ya istilahnya gereja di situ juga. Jadi saudara, orang-orang ini menjadi wow, itu sangat kudus sekali. Kudus dalam arti begini, pokoknya Tuhan sudah mau datang. Tanda-tanda akhir zaman, wah itu terus yang diiniin, bicarain. Pokoknya yang saya tahu yang namanya, pokoknya kalau sudah muncul Pentakosta itu, pokoknya kita mesti kapan saja iblis itu datang mengancam kita. Kamu percaya Tuhan atau tidak? Kalau kamu masih tetap percaya Tuhan Yesus, kamu mati. Itu di benak orang. Oke? Lalu, jadi mereka ini tetap kecil aja. Setia gitu kan. Wah, kalau pencurahan Roh Kudus menanti 10 hari gitu. Pokoknya kalau lagi berdosa gitu, wah akan nangis-nangis gitu. Nangis terus, Tuhan ampuni dosa. Pokoknya itu sudah jadi liturgi. Jadi ada namanya doa pengampunan, minta ampun. Sampai sekarang. Jadi ada namanya altarnya itu ya. Jadi mereka itu ada apa namanya, lari ke depan. Jadi mereka menangis di sana. Sama seperti tembok ratapan lah. Setiap minggu demikian. Nah, muncullah satu kegerakan, yaitu yang namanya karismatik. Di dalam karismatik itu, apalagi ketika munculnya successful Bethany Families gitu. Jadi ini GBI juga successful Bethany Families ini dulu kan.
Nah, jadi benar-benar ketika mereka membuat moto ini, disinilah dimenangkan orang-orang yang jadi benar-benar diberkati gitu. Diberkati berlimpah-limpah gitu. Apalagi dengan pengajaran perpuluhan gitu. Itu ketika dimunculkan itu, wah, jadi beralihlah dari yang tadinya itu sangat polos, pokoknya wah Tuhan ini gitu ya. Kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan harus rela dianiaya. Beralihlah kepada pemenuhan hidup. Jadi semakin banyaklah orang itu convert. Pindahlah dari gereja tradisi ke mengikuti gerakan karismatik karena mereka diberkati, jemaatnya banyak. Lahirlah yang namanya bisa berdoa. Saya masih ingat saudara, kita bisa menarik orang datang ke gereja kita melalui doa kita. Itu terbukti saudara. Dan apa yang terjadi? Terjadi lagi penyimpangan ketika makin naik merasa bahwa kita ini sudah benar. Dengan apa? Dengan pekerjaan roh. Ingat, roh itu tidak kelihatan. Jadi tidak jelas sebetulnya roh ini yang mimpin siapa. Sehingga lahirlah gereja di mana-mana. Kita anggap itu pertumbuhan gereja. Kalau di Jakarta misalnya, wah, sangat mudah. Bahkan di satu gedung bisa 3 gereja, saudara. Dengan alih penuaian jiwa-jiwa. Padahal banyak di antara mereka yang buka gereja itu karena dia punya kekayaan misalnya. Dia kaya ya, punya perusahaan, oke? Nah, dia kan pasti kan punya perpuluhan. Karena dia melihat gereja yang lain, wah kok ini sekali gitu kan. Tidak semua ya. Jadi daripada perpuluhan saya ke sana, dia buatlah. Jadi perpuluhannya ini dia tinggal cari saja orang. Jadi sudah kayak perusahaan. Akhirnya dengan 2-3 orang yang punya perpuluhan yang besar, ada di situ, teruslah jalan itu. Tinggal panggil saja para pemain musik. Kan untuk membuat satu gereja sekarang kan gampang sekali. Ya kalau sudah banyak jemaatnya, pengikutnya, entah apapun itu yang diajarkan, ya pastilah ada firman Tuhannya lah. Sedikit-sedikit diajarkan tentang kekudusan. Diajarkanlah sedikit, tapi intinya kalau kamu ngikut Tuhan, pasti kamu diberkati. Pasti kamu disembuhkan. Jadi sekarang, pikiran orang, kalau orang itu buat mujizat, kalau hidupnya sudah diberkati, dia pikir Tuhan sudah berkenan. Makanya makin sulitlah orang percaya ini berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang aslinya ya, yang sekarang. Yang mereka sembah adalah Tuhan yang dulu. Kalau orang Muslim menyembah Allahu Akbar. Kalau orang Buddha mungkin Tien Kung, Sangti, atau apa saja. Orang Bali menyembah apa. Mereka menyebutnya pencipta. Tetapi yang mereka sembah itu adalah yang dulu. Mereka tidak tahu kalau pencipta itu sudah pernah menjadi manusia, turun di Yerusalem, di Israel. Nah, jadi kita ini produk, kekristenan itu produk daripada di mana Kristen itu menjadi agama negara. Jadi dia menjadi agama terbesar.
Walaupun nilai-nilainya sama saja akhirnya dengan yang ada di agama lain. Namun karena Yesus bilang, Yesuslah, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Yohanes 3:16 membuat orang Kristen, orang percaya menjadi egois. Merasa agamanya saja yang benar. Dan tahukah saudara, semua agama juga begitu. Semua agama. Dan lahir juga, setiap gereja merasa dirinya paling benar. Dengan apa? Dengan semakin banyak pengikutnya. Lalu yang tertipu adalah para domba-domba ini, saudara. Bayangkanlah saudara sekarang. Bayangkanlah para domba-domba ini. Wah, terserak di mana-mana. Bahkan sekarang sebetulnya nggak jelas lagi yang mana gembalanya. Ya kan? Karena kan tinggal ganti aja. Kalau misalnya nggak bisa ibadah di sana, tinggal sudah cari di YouTube kan. Mana yang enak menurut dia. Yang pas menurut dia. Itulah jadi gembalanya. Tapi begitu orang ini ngomong yang lain yang tidak pas di hatinya, tinggal pindah saja. Akhirnya apa? Makin sesatlah para domba ini. Tidak menyadari. Itulah puncaknya ketika terjadi, diizinkanlah semua ini. Diizinkanlah wabah ini. Lihat saudara wabah ini. Perhatikan baik-baik. Tadinya wabah ini memang itu dirancangkan oleh orang-orang tertentu yang memang ingin menguasai dunia ini. Jadi jangan bilang ini iblis tok ya. Iblis itu sudah sebetulnya ditendang keluar dari dunia ini. Kan ketika Tuhan Yesus naik dari kayu salib kan, dia enggak ini sebetulnya. Dia sudah dilucuti. Namun karena pengaruhnya yang sudah berurat berakar, inilah yang sedang dikalahkan oleh Tuhan, ditaklukkan oleh Tuhan. Makanya Paulus itu kasih rambu-rambu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadinya para pengikutnya yang walaupun sudah misalnya memenangkan miliaran orang itu nggak boleh membangun kerajaan untuk dirinya sendiri. Ini sangat mengerikan loh saudara. Penghakiman yang akan diterima oleh orang yang sudah memenangkan 1 miliar orang itu ngeri sekali saudara. Dia anggap dia sudah bekerja untuk Tuhan. Padahal dia tidak tahu bagaimana sebetulnya dia dipakai oleh iblis menyesatkan orang-orang yang ada di bawahnya. Karena apa? Akhirnya mereka akan membuat peraturan demi peraturan. Kalian jangan pergi kemana-mana. Mereka buat peraturan, kalau kalian tidak kembalikan perpuluhan, mati kalian. Kalau kalian tidak ikut pujian penyembahan, mereka buat saudara. Segala sesuatu supaya orang itu tetap terkonek dengan dia. Hati-hati dengan pengajaran ini. Ini sesat, itu sesat. Mereka menyebarkan hoax tanpa sadar. Dengan dalih, ada Alkitab yang mengatakan demikian.
Mereka membuat sekolah Alkitab. Setiap gereja besar pasti punya sekolah Alkitab jadinya. Yang sesuai dengan kultur gereja mereka. Jadi dilatihlah para pengkhotbah-pengkhotbah ini di situ supaya mereka mengkhotbahkan pokoknya yang sama, jangan sampai menyinggung Tuhan Agung. Tuhan Agung siapa? Bukan Tuhan yang di atas sana. Karena Tuhan yang di atas sana nggak kelihatan. Ini nih Tuhan Agungnya ini nih. Jangan memusik hamba Tuhan yang diurapi. Lihat saudara. Seperti itulah terjadi terus. Saudara sadarin. Saudara tahu nggak? Disinilah, saudara lihat ya. Sebetulnya Allah itu Tuhan tidak perlu ngomong seperti ini. Tapi karena dia kasihan sama saya, diizinkanlah saya bicara supaya saudara itu nggak keluar dari sini. Diizinkanlah bicara seperti ini supaya saudara itu, pola pikir saudara itu berubah sedikit. Supaya saudara siap menerima kebenaran ini. Supaya saudara itu rela ditundukkan. Harusnya saudara. Ini untuk saya pribadi ya. Untuk saya pribadi nih. Kenapa saya harus kasih landasan sama saudara? Kasihan Tuhan. Saya kan memang engkau bawa seperti ini. Saya kan sudah menemukan diri saya manusia celaka. Dan saya sebetulnya tidak siap. Tidak siap dalam arti begini. Saudara jadi kacau gitu. Jadi tahukah saudara? Ketika saya terus berusaha seperti ini saudara. Tahu enggak? Saya itu sedang, perhatikan ya, mengatur Tuhan. Disinilah saudara juga kesabarannya Tuhan atas Parlin ini. Harusnya kan saya udah, apa yang dia ngomong saya sampaikan sama saudara. Tapi karena ini sudah pastilah dibilang sesat nanti Tuhan. Saya harus ngomong hati-hati sama saudara. Jadi ada hal-hal yang memang harus sampaikan. Kadang-kadang harus tertahan. Karena ditahan sama Parlin ini saudara. Karena kasihan. Padahal saudara, harusnya perkataan yang saudara dengar itu saudara, untuk membuat saudara keluar dari keadaan ini. Saudara harus langsung menemukan, apa ya namanya ya, benar-benar kepada Tuhan itu sendiri. Saudara menemukan di dalam diri saudara. Cuma saudara nggak lihat. Walaupun saya sampaikan berulang-ulang, saudara nggak ngeh juga. Itu tahu nggak karena apa? Itu karena selama ini engkau nggak setia. Melewati masa-masa sukar. Engkau nggak mau keluar dari dunia ini. Engkau nggak mau keluar dari kenyamanan. Engkau takut nggak makan. Engkau takut nggak punya uang. Engkau takut nggak punya rumah. Engkau takut nggak bisa lagi menikmati makanan yang enak. Engkau takut ditinggalkan oleh orang lain. Padahal saudara, dunia ini sedang diruntuhkan. Dan dia mau engkau selamat. Keselamatan kita nggak bisa lari kemana-mana. Kita nggak bisa, kalau nanti misalnya nggak bisa jual beli, lalu kita bercocok tanam. Nggak bisa, itu masih kita.
Kita nggak bisa melarikan diri ke planet manapun, saudara. Untuk menyelamatkan diri dari hantaman Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi di dalam dia. Selama kita masih mengandalkan kekuatan kita, sumber daya kita, kita akan dikejar terus. Sampai saudara benar-benar kita nyerah. Silakan Tuhan. Makanya saudara, diizinkan kita ngalami direndahkan. Coba saudara bayangin. Apakah saya tidak seperti terjebak sekarang? Dengan kita punya 3 ruko, malah orang pada pergi. Apakah tidak seperti terjebak? Lalu saya pindah ke sini. Apakah saya tidak seperti terjebak? Saya pikir, wah saudara, saya mau sewakan rumahnya gitu loh. Sudah berapa bulan rumah saya kosong. Saudara, di dalam kita ini masih ada ingin menyelamatkan diri kita, saudara. Makanya saudara, kehidupan Abraham itu seperti contoh. Bayangkan dia dibawa keluar dari Ur Kasdim. Oke? Ikutlah bapaknya Terah. Padahal sebetulnya perjalanan masih lanjut. Cuman bapaknya bilang, kita singgahlah di sini. Singgahlah mereka di Haran. Lalu apa yang terjadi? Harus matilah ayahnya dulu. Terah di situ. Lalu berangkatlah perjalanannya lagi ke tempat yang tidak tahu mereka tuju. Mereka pikir tujuannya tanah perjanjian, tanah Kanaan kan? Tahu nggak? Sekian waktu lamanya kan Abraham kan sudah di situ kan? Bersama dengan Yakub kan? Segala macam kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan sudah bernubuat. Keluarlah mereka dari mana? Dari situ terjadilah kelaparan di tanah Kanaan dan di seluruh dunia. Harus mereka itu pergi ke Mesir karena Yusuf sudah ada di sana. Yusuf pun tidak tahu kalau dia itu bahwa dia dipersiapkan ke sana. Dia harus diusir oleh saudara-saudaranya. Puji Tuhan dia cepat keluar dari situ, saudara. Akhirnya dia bisa nyaman sedikit di penjara. Namun belum waktunya dia bilang karena dia terjemahkan mimpi tukang roti dan tukang minuman raja. Lalu dia pesan kepada tukang minuman raja. Kalau nanti itu sudah digenapi sama kalian, ingat aku ya. Tuhan buat lupa loh. Tahu saudara? Itu saudara, ketika mereka keluar, kan mereka jadi budak akhirnya di Mesir. Akhirnya Tuhan bawa mereka keluar dari situ. Musa pun, dia begitu terobsesi dengan apa sih tanah perjanjian ini gitu kan. Karena kepada dia dijanjikan. Tanah perjanjian itu. Kok dia nggak bisa memasukinya? Apa sih? Karena dia yang mendapatkan firman-Nya, tanah yang berlimpah susu dan madu. Pikirannya Musa, dia bisa beristirahat di sana lah, menikmati nggak perang lagi gitu. Tahu nggak apa yang terjadi dengan mereka di tanah Kanaan? Ketika dipimpin oleh Yosua, apakah itu tanah yang dimaksud oleh Tuhan? Kan bukan kan? Seandainya mereka sudah sampai ke tanah, di kitab Ibrani dibilang kan, tentulah mereka tidak mencari satu tanah yang lain. Yaitu mereka merindukan kota yang dibangun oleh Allah sendiri.
Makanya ada istilah Yerusalem sorgawi. Itulah yang ada di pikirannya Allah. Lalu orang membuat lagi. Oh, Yerusalem sorgawi. Nanti kalau kita mati. Oh, sampai ketemu di Yerusalem sorgawi. Yerusalem baru. Yerusalem yang mana yang mau mereka tuju? Mereka sudah menciptakan Yerusalem baru itu begini. Oh, dari emas. Sementara yang dimaksud adalah Tuhan itu sendiri. Yang harus kita hidupi dari sekarang ketika kita hidup. Makanya dia suruh kita mati. Jangan tunggu mati beneran, baru kita akan merenung. Nanti saudara, orang-orang yang mati itu, yang di dalam Tuhan yang mati itu saudara. Kalau mereka belum menemukan Tuhan itu yang di dalam dia di sana akan kecelek saudara. Semua yang dia bayangkan selama di bumi, oh nanti ada pujian penyembahan di sana, nanti ada begini, ada begini. Itu hancur semua saudara. Runtuh semua. Ternyata dia hanya menyembah Allah bayang-bayang, diruntuhkan semua bayangan dia. Makanya dia akan meratap juga, kenapa ya dulu aku gak hidup untuk engkau, gak mengizinkan engkau hidup. Dia mulai menemukan pemberontakan-pemberontakan dalam dia. Disitulah disingkapkan kepada dia. Dia melihat semua perjalanannya selama dia hidup. Ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia lihatlah kemunafikannya. Karena apa? Kerjaan dia hanya merenung jadinya kan? Yang ada apa saudara? Kalau dia terikat dengan pekerjaan pelayanannya, dia akan berkhotbah terus. Kalau dia dulu suka buat mujizat, di alam roh dia suka buat mujizat. Jadi dia seperti benar-benar, jadi dia seperti harus pagi-pagi, dia harus persiapkan khotbah. Dia melakukan seperti itu. Karena itulah dunianya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini dunia dia yang berulang-ulang dia lakukan. Jadi yang mati itu tubuhnya saja. Jiwanya ini enggak mati, saudara. Makanya selalu dia bisa bolak-balik. Karena enggak cepat dia ngalaminya. Kecuali kalau selama hidupnya dia sudah bosan. Selama hidupnya kalau dia sudah beli daripada Tuhan emas yang telah dimurnikan, maka Tuhan sendiri akan semakin leluasa menjelma di dalam dia. Disitulah baru kita bisa mengenal Allah itu, saudara. Haleluya. Saudara, kuncinya, saya kasih saudara kuncinya lah sedikit itu ya. Tundukkanlah pikiran saudara kepada firman Tuhan. Tapi ingat, jangan buat, oh kalau itu tidak ada di Alkitab, itu mesti tanya yang lain. Nah, kebetulan saudara, yang di sini, yang ngomong ini, nah saya jujur lagi bilang sama saudara, sudah dihancurkan dan akan terus dihancurkan. Jadi ketika bicara, ikuti. Kalau saya bilang, coba dengerin ini. Saudara sudah terlanjur jauh mengikuti Zoom ini, saudara. Dia sudah tidak mau melepaskan saudara. Karena saudara sudah terlanjur
mendengarkan dia. Dan kita mendengarkan dia. Jadi ketika ada hal-hal yang lain, jadilah bijaksana. Cobalah ngomong dengan Tuhan. Cobalah latih iman saudara. Dia tepat ada di dalam saudara. Tepat dia ada di dalam. Dia nggak di mana-mana. Hanya saja pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Itu masalahnya. Kita terlalu silau dengan hamba-hamba Tuhan. Ketika dia menyamar menjadi seorang yang sederhana, kita nggak bisa lihat dia. Oke, perjalanan kita sudah cukup panjang. Ayo, ketika kita beribadah, beribadahlah terarah kepada Tuhan. Ketika kita menyembah, fokuslah nyembahnya dia. Dan izinkan dia semakin nyata dalam hidup saudara. Dengarkan dia setiap hari. Amin. Haleluya. Haleluya. Sudah lewat 12. Sudah lewat 12 ya? Ya. Oke. Nah, nanti malam kita lanjutin lagi ya. Ya. Yang penasaran dengan yang saya katakan tentang masalah Alkitab itu ya. Saya akan lanjutkan lagi supaya begini. Supaya nanti saudara makin fleksibel. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dia berdaulat. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau nyata hadir di tengah-tengah kami setiap waktu. Engkau mengajari kami dengan sabar. Kami bersyukur semua hari ini. Biarlah kiranya sebagai korban penyembahan kami bagi Engkau. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Puji Tuhan. Amin.